Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Eka Silarwati dengan NPM 2353041002 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menampilkan suatu video praktik pembelajaran membuka dan menutup pada materi mengenali teks cerpen. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang semuanya. Bu. Apa kabar? Baik, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa pembalasnya? Saya, Ibu. Mulai, Ibu. Pimpin ya doa. Baik, teman-teman. Mulai. Berdoa selesai. Kasihlah benar. Kita saya terlebih dahulu ya. Ira, Sintia Sakina, hadir Ibu. Ita, tidak hadir. Tidak hadir Ibu. Kenapa? Tidak tahu. Terus, Bunga, hadir Ibu. Berarti yang hadir satu ya. Karena ini kayaknya siang hari, terus kelihatan lemes, kita harus bikin dulu yuk. Activity-nya ya, coba dulu. Kalau misalnya kuncup, tangannya begini. Kalau mekar, tangannya begini. Oke? Paham? Paham Ibu. Oke. Mulai 1, 2, 3. Kuncup. Mekar, kuncup. Mekar, mekar, kuncup. Mekar, kuncup. Kuncup, kuncup, mekar. Kuncup, mekar. Dicobain ya. Kuncup, kuncup, kuncup. Mekar, mekar, mekar. Kuncup, mekar, kuncup. Mekar, mekar, mekar. Kuncup. Mekar, mekar, kuncup. Mekar, mekar, mekar. Kuncup. Kuncup, mekar, 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 mekar. Kuncup. Mekar. Dalam ya. Ini dikaji ya. Kita hari ini akan membahas tentang cerita pendek atau cerpen. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu cerita pendek? Ibu, silakan Sylvia. Jadi menurut saya cerita pendek itu kayak karya sastra atau yang berbentuk novel fiksi secara rinci atau singkat Ibu. Bagus penjelasan Sylvia. Boleh beri tepuk tangan? Terus ini di dalam cerita pendek atau cerpen itu ada ciri-cirinya. Yang pertama itu isi ceritanya tidak lebih dari 10 kata sehingga lebih singkat dari novel. Terus yang kedua mengandung satu gagasan utama atau pesan moral. Yang ketiga menyajikan kejadian yang sangat menarik. Yang keempat pemikiran dengan penyelesaian. Yang kelima membaca tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya itu ada struktur cerpen. Bisa dibaca ya? Struktur cerpen itu ada yang pertama abstrak, yang kedua yaitu orientasi atau pengenalan, ketiga rangkaian peristiwa, keempat komplikasi, kelima resolusi, dan enam kodrat. Ada yang tahu nggak abstrak itu apa? Tidak tahu. Abstrak itu kalau misalnya di dalam film itu kayak dia itu kayak adegan cepat-cepatnya gitu yang dipotong
kedua cerita berdasarkan logika segala aturan. Sylvia, silakan dibacakan. Itu. Lalu yang ketiga ada amanat. Itu adalah ajaran yang ingin disampaikan orang. Lalu yang keempat ada sudut pandang. Itu artinya posisi pemarah terhadap kisah yang diceritakan. Unsur eksklusif, selanjutnya ada unsur eksklusif. Ini adalah unsur dari luar cerita pendek tersebut. Terdapat 3 hal utama dalam unsur eksklusif cerpen, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pemarah, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, latar belakang masyarakat yang pertama itu ada ideologi negara, yang kedua ada kondisi politik, yang ketiga ada kondisi sosial, yang keempat ada kondisi ekonomi. Terus yang selanjutnya itu adalah latar belakang pengarang. Yang pertama itu riwayat hidup penulis, yang kedua kondisi psikologis, yang ketiga aliran sastra penulis. Dan selanjutnya yang terakhir ada nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama itu nilai agama, yang kedua itu nilai sosial, yang ketiga itu nilai moral, dan yang terakhir adalah nilai budaya. Paham? Sampai sini? Paham, Ibu. Selanjutnya itu penokohan atau perwataan pada tokoh cerita cerpen. Yang pertama ada penokohan secara langsung. Siapa yang mau membacakan? Silakan dulu. Penokohan atau perwataan. Yang pertama itu ada penokohan secara langsung, yaitu watak tokoh-tokoh cerita itu disampaikan dengan cara menyebutkan wataknya. Misalnya, tokoh mutiara itu penyabar, baik hati, dan juga menolong, dan dengan cara menyebutkan keadaan fisiknya. Contohnya, tokoh mutiara penampilannya tidak rapi, rambut aut-autan, dan berpakaian seenaknya. Lalu yang kedua itu ada penokohan secara tidak langsung. Ada yang mau membacakan lagi? Siapa? Ya, silakan. Jadi penokohan secara tidak langsung yaitu watak tokoh dalam cerita itu disampaikan tidak secara terus terang. Misalnya dari dialog tokoh balik atau dari gerak-gerik dan perilaku setiap tokoh agar dapat menyimpulkan watak tokoh tersebut secara tepat. Coba perhatikan ini. Ini tidak bisa
secara langsung karena beliau bukan bapaknya. Nah, itu memang benar. Itu adalah pentokohan secara langsung karena dia itu menceritakan fisiknya yang cantik dan juga mempunyai sifat yang sabar ya. Nah, di sini sudah paham dengan materi ini sekarang? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Kalau begitu, ibu yang nanya balik ya. Tadi unsur cerpen ada apa? Ada enam apa aja? Betul? Unsur cerpen itu tadi ada dua ya, intrinsik sama ekstrinsik. Terus ciri-ciri cerpen apa? Ada 5. Iya apa? Yang pertama itu ceritanya tidak lebih dari 10 kata. Nah, yang kedua itu mengandung gagasan utama atau pesan moral. Nah, yang ketiga itu menyajikan kejadian yang sangat menarik. Keempat itu berakhir dengan penyelesaian, dan yang kelima itu membacanya itu tidak memerlukan pengalaman. Gimana jawabannya? Kira? Coba sebutkan struktur dari cerpen. Bisa nggak bilang? Ada 4 ya Bu ya. Sama. Sylvia silakan. Jadi unsur struktur cerpen itu ada 6 Ibu. Yang pertama itu ada abstrak, yang kedua itu ada orientasi atau mengenal, terus yang ketiga itu ada rangkaian peristiwa, terus yang keempat itu ada komunikasi, terus yang kelima itu resolusi, terus yang keenam itu ada koda. Ya, bagus. Jawaban beri aplaus dulu. Nah, karena mungkin pembelajarannya cukup sampai di sini saja ya. Tapi kalian udah paham kan ya? Sudah Ibu. Kalau kalian sudah paham, mungkin Ibu cukupkan pembelajaran pada siang hari ini sampai di sini saja ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai observalisan dari calon ibu Arifah Eva Sarwati dengan NPM 2353041002 pada tanggal 3 Oktober 2025 pada pukul 13.30 dengan materi mengenal teks cerpen. Pada bagian membuka pelajaran, menarik perhatian siswa, sudah baik gaya mengajar guru memilih posisi di depan, di tengah, memilih kegiatan membaca bercerita, berdemonstrasi sudah sangat baik. Lalu penggunaan media dan alat bantu mengajar, gambar, model, dan skema sudah baik. Lalu pola interaksi yang bervariasi dari guru ke siswa, siswa ke guru sudah baik. Lalu menimbulkan motivasi, kehangatan, dan keantusiasan sudah sangat baik. Menimbulkan rasa ingin tahu sudah baik. Mengemukakan ide yang bertentangan, lalu memperhatikan minat siswa sudah baik.
Lalu memberi acuan, mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas sudah baik, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan sudah baik, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sudah sangat baik. Membuat kaitan atau persepsi sudah baik, buat kaitan antara spek yang relevan, membandingkan atau memperciptakan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui sudah baik, menjelaskan konsep atau pengertian sebelum bahan diperinci sudah sangat baik. Lalu pada bagian menutup pelajaran, meninjau kembali, merangkum inti pelajaran, dan membuat ringkasan sudah sangat baik. Mengevaluasi, mendemonstrasi, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain sudah baik. Mengekspresikan pendapat siswa sendiri sudah baik. Soal-soal tertulis dan soal-soal lisan sudah sangat baik. Lalu refleksi pada akhir pelajaran sudah baik. Sekian dari saya.